Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang kembali di ibadah online Keluarga Masa Depan Cerah Binjai. Pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan melawat setiap kita. Kita mengalami kemurahan Tuhan dan kedahsyatan lewat pujian penyembahan kita. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Pada hari ini kami bersehati, bersepakat untuk memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Allah yang luar biasa, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ketika kami beribadah pada hari ini, kami merasakan kuasa-Mu dan kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami sambut berkat yang luar biasa pada hari ini. Lewat pujian penyembahan kami, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita hari ini. Amin. Mari kita lebih lagi bersuka cita bagi Dia. Oh Tuhan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang sanggup membebaskan setiap kami, dan kami dimenangkan. Sama-sama kita katakan, Yesus telah menang, kalahkan maut, bebaskan kita yang terbelenggu. Yesus telah menang, bersuka cita bagi mereka yang mengasihinya. Mari kita sambut Raja mulia yang bertahta di atas pujian. Dialah pembebasku, Dialah perisai dalam hidupku, dalam hidupku.
dunia, Engkau menyatakan anak-anakmu untuk lagi bangkit, bangkit, lebih lagi. Mari kita puji Dia. Amin. Lebih lagi, bahwa Dia Allah yang layak ditinggikan. Keselamatan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tata anak domba, suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari nyatakan lebih lagi, serukan bagi Dia. Amin. Tiba saatnya, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdirilah, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Mari nyatakan, menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Oh, terpujilah Dia, agungkan Dia, muliakanlah Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu nyata atas setiap kami. Haleluya Tuhan. Roh-Mu lah yang mengajari kami bagaimana kami harus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Oh, mulialah Engkau Allahku, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Mari kita hampiri Tuhan dan kita katakan betapa Dia mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia,
agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Sekali lagi kita katakan, oh mulialah, mulia, sembah Dia, sembah Raja.
segalanya. Dengan segenap hati kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Tetaplah Engkau Allah di dalam hidup kami, yang kami agungkan, yang kami puji. Sekalipun di tengah masa sulit ini Tuhan, sulit hati kami, perasaan kami, untuk kami mengatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Tapi ketika Engkau selalu ada bersama dengan kami, di hati kecil kami ingin terus memuji-Mu. Kami ingin terus mengatakan bahwa Engkau yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, ditinggikan Engkau, dimuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, agungkan Dia, sebab Dia Allah yang sangat rindu pujian dari setiap hati kita hari ini. Haleluya, haleluya. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di setiap rumah saat ini, di setiap rumah tangga saat ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kau menyentuh setiap hati yang haus akan Engkau. Oh Tuhan, mari sama-sama kita katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Berikan Dia hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Yesus telah mati bagiku dan bagimu. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh Tuhan, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja bagi hidup kami Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Agungkan Dia. Oh, mulia Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul kita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Sebelum kita bahas atau kita belajar dari firman Tuhan ini, kita satukan hati kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami naikkan syukur kami. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau lah yang membimbing kami, mengajar kami, sehingga kami semakin mengerti dan memahami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mazmur 139 ayat 14 sampai 17 mengatakan, Aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Alkitab jelas mencatat bahwa kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib. Sudah dahsyat dan ajaib pula. Maka dalam kehidupan kita juga kita akan melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Ya, karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Kita ada di tengah-tengah dunia ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini bukan cuma sekedar hanya untuk menambah bilangan jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi Tuhan ketika menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan punya tujuan yang besar, Tuhan punya tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu saya percaya setiap kita yang mengerti dan memahami tujuan Allah dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan besar, mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang telah melakukan hal-hal yang besar. Yaitu yang pertama, Musa. Musa dengan segala ketaatannya kepada perintah Tuhan. Musa adalah satu pribadi yang sangat taat kepada perintah Allah. Sekalipun dia bimbang, dia tidak mengerti, tapi dia belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Di dalam Keluaran 3 ayat 1, ayat 7 sampai 12 dikatakan demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di atas Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bukanlah satu pekerjaan mudah Bapak Ibu bagi Musa untuk melakukan perintah Tuhan, sebab dia pernah ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan selama 40 tahun kehidupannya setelah dia lari dari Mesir ke padang gurun di Midian, selama 40 tahun pekerjaannya adalah sebagai gembala kambing dan domba. Dia bukan sebagai orang yang memimpin orang lain, tetapi dia sebagai gembala kambing dan domba. Tapi setelah 40 tahun dia ada di padang gurun di Midian, Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan menyatakan proyeknya kepada Musa. Ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh Musa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir untuk dibawa kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan, yang dikatakan Tuhan tanah yang penuh dengan susu dan madu.
Tidak mudah bagi Musa. Sebab dia tidak punya pengalaman memimpin orang lain. Yang dipimpinnya adalah kambing dan domba selama 40 tahun. Tapi Tuhan katakan, pergilah kepada Firaun. Untuk menghadap Firaun saja itu sudah merupakan satu pergumulan yang berat, satu pergumulan besar. Karena kalau kita mengingat sejarahnya bagaimana dia lari dari Mesir, karena dia membunuh seorang pengawal Mesir. Dan itu sudah terdengar oleh Firaun, yang mengakibatkan Musa itu harus melarikan diri dari istana Firaun ke padang gurun di Midian. Sama saja sebenarnya sepertinya dia sedang mengantarkan nyawanya kalau dia datang kepada Firaun, menghadap Firaun. Bukan sesuatu yang mudah, cukup berat dan sangat berat saya rasa. Tapi Tuhan katakan, bukankah aku Allah yang akan menyertai engkau? Nah, inilah yang menjadi pegangan oleh Musa sehingga dia taat melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Dan kita tahu bagaimana Musa akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Selama 40 tahun di padang gurun, dan itu memang dirancang oleh Tuhan juga supaya bangsa Israel ini juga dilatih sehingga mereka tidak punya mental budak. Tapi mereka punya mental pejuang. Selama 40 tahun dan Tuhan menyertai mereka. Pakaian yang mereka pakai tidak ada satupun yang lapuk. Sepatu yang mereka pakai tidak ada satupun yang koyak. Dan mereka dicukupkan segala keperluan kebutuhannya selama 40 tahun di tengah padang gurun. Kalau Tuhan sudah memberikan satu perintah, maka Dia juga akan menyertai. Dan itu juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun ketika kita mendengar perintah Allah, sepertinya kita ini bingung. Sepertinya kita ini bimbang, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan kita mungkin tidak punya pengalaman, sama seperti Musa. Namun yang paling penting dalam kehidupan kita adalah belajar untuk taat saja kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia katakan, aku yang berikan perintah kepadamu dan aku akan menyertai engkau. Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Taat kepada perintah Tuhan dan Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita sampai kita bisa menyelesaikan perintah Allah tersebut. Taat saja kepada perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita belajar dari hambanya yang bernama Abraham. Dengan keyakinan yang begitu hebat kepada Tuhan, sehingga dia dikatakan sebagai bapa orang-orang beriman. Kejadian 15 ayat 5-7 mencatat, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu tujuan kepada Abram bahwa dia akan menjadi bapa daripada banyak segala bangsa. Dan Tuhan bilang, coba pandang ke bintang-bintang di langit. Hitunglah kalau engkau bisa menghitungnya, sedemikian nanti banyaknya keturunanmu. Sementara Abram itu adalah orang yang sudah cukup tua, usianya sudah 75 tahun ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya. Dan Sarah istrinya sudah mati haid. Sudah tidak mungkin lagi bagi mereka untuk bisa punya keturunan. Sangat tidak mungkin. Tapi apa dikatakan di dalam ayat 6? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya, sekalipun dia sudah melihat bagaimana keadaan dirinya, bagaimana keadaan istrinya, itu adalah hal yang sangat mustahil.
Tapi ayat 6 mengatakan bahwa lalu Abram percaya kepada Tuhan. Dia percaya sekalipun itu adalah hal yang mustahil. Dia percaya. Ada banyak hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini yang membuat kita merasa bahwa ini tidak mungkin bisa kita jalani. Sesuatu yang mungkin mustahil menurut pemikiran kita sebagai manusia. Tapi kalau kita berpegang kepada firman Allah, kepada perintah Tuhan, kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, semuanya bisa tergenapi, semuanya bisa terjadi sebagaimana Abram mendapatkan anak perjanjiannya Ishak. Selama 25 tahun dia menantikan dan akhirnya terwujudlah apa yang menjadi janji Allah itu dan lahirlah anak perjanjian tersebut. Dan kemudian kita tahu bahwa dari Ishaklah banyak keturunan-keturunannya kemudian menjadi bangsa-bangsa yang besar. Jadi harus percaya. Harus punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Yakin kepada perintah Allah. Jangan bersandar kepada pemikiranmu dan hikmatmu sendiri. Tapi percayalah, yakinlah kepada Tuhan. Sekalipun itu adalah hal yang mustahil yang dia sampaikan kepada kita. Kerjakan saja, lakukan. Berjalanlah, karena dia akan menyertai dan dia akan menyatakan dirinya. Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita melakukannya, ada ketakutan, ada kebimbangan dalam diri kita. Mungkin ada juga kegentaran dalam diri kita. Tapi tetap yakin kepada dia. Yakin kepada dia yang sudah mengutus. Yakin kepada dia yang sudah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Di dalam tujuan Allah yang mulia. Di dalam Kejadian 17 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa setelah berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Tidak mungkin. Seorang pria yang sudah 100 tahun, sudah uzur, dan Sarah yang usianya sudah 90 tahun, tidak mungkin untuk bisa melahirkan seorang anak. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin bagi Allah. Demikian juga apa yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini. Mungkin kau dalam kebimbangan, mungkin kau dalam keraguan. Tapi yakinlah kepada Dia yang sudah menghadirkan engkau di tengah-tengah dunia ini. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pegang teguh keyakinanmu sekalipun ada banyak badai, ada banyak tawaran-tawaran dunia yang berusaha untuk mengalihkan perhatianmu, yang membuat engkau tidak percaya kepada perintah Tuhan. Tetap pegang keyakinanmu kepada Dia. Seberat apapun yang kau hadapi, tetap pegang keyakinanmu kepada Tuhan. Karena Dia sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Dengan sekuat tenagamu, dengan segenap hatimu, pegang keyakinanmu kepada Tuhan. Jangan sampai tergoyahkan oleh apapun. Jangan sampai tergoyahkan oleh masalah, pergumulan. Jangan sampai tergoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia ini yang kelihatannya sedap, yang kelihatannya nikmat. Tapi ujungnya adalah maut. Tapi peganglah keyakinan kepada Tuhan. Jangan goyahkan. Yang ketiga, kita belajar dari Daud. Daud dengan segala kerendahan hati serta kebergantungannya kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 11-12 katakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput Daud maksudnya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak Ibu,
Daud itu seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya karena dianggap masih terlalu kecil. Alkitab mencatat dikatakan dia masih kemerah-merahan. Dan wajahnya atau parasnya itu elok. Dianggap masih terlalu kecil dan belum bisa berbuat apa-apa. Namun Daud sekalipun dia masih muda, tetapi dia memiliki kebergantungan kepada Tuhan secara total. Dia sangat percaya kepada Tuhannya. Dia bergantung sangat total. Seluruh hidupnya bergantung kepada Tuhan. Itulah Daud. Walaupun dia masih kecil, masih kemerah-merahan, belum bisa dipercaya oleh orang tuanya, belum bisa dipercaya oleh abang-abangnya. Tapi hidup Daud itu berbeda dengan orang lain. Sekalipun dia masih muda, dia bergantung sama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 34-37 katakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, waktu dia mau menghadapi Goliat, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37 perhatikan saudara. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kebergantungannya kepada Tuhan itu sangat total. Daud katakan, Tuhan yang telah melepaskan dia itu dari cakar singa dan dari cakar beruang. Sekali masih sangat muda, tapi dia berani menghadapi singa, menghadapi beruang. Jangan coba-coba berani mengganggu kambing domba yang dikembalikan oleh Daud. Akan dihajarnya, dikejarnya. Saya mau tanya kepada kita Bapak Ibu, kalau kita ketemu singa, kira-kira kita lari atau kita kejar singa? Apa yang kita lakukan? Kita kejarkan singa itu? Atau kita lari tunggang langgang? Ya mungkin beberapa dari kita mengatakan, saya hadapi. Ya karena singanya belum kelihatan. Tapi kalau di depan kita ada singanya, saya sangat yakin Bapak Ibu pasti sebagian besar dari kita, dan saya juga akan lari kalau ada singa. Tapi Daud beda. Kalau dibandingkan fisiknya, tenaganya, kemampuannya, tidak akan pernah dia bisa sanggup melawan singa atau mengalahkan singa atau beruang. Tapi karena dia bergantung kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, dengan kuasa Tuhan dia mengalahkan semua musuh-musuhnya, termasuk Goliat. Bergantung kepada Tuhan. Bergantunglah secara sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau sudah menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupanmu. Bergantung kepada Tuhan. Bergantung. Yakinlah kepada Dia. Sekalipun seolah-olah kelihatannya dia belum bergerak, dia belum menyatakan dirinya, dia belum menyatakan kuasanya, tetaplah bergantung kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak menurut kuasanya. Nah, apabila kita perhatikan dari ketiga orang hamba Tuhan ini, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, Tuhan itu punya rencana yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan merencanakan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau kau merasa bahwa sampai hari ini engkau belum bisa berbuat apa-apa, engkau harus menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupanmu. Dan mulailah bergerak untuk melakukannya.
Mungkin kau katakan, aku gak punya talenta, aku gak punya ini, aku gak bisa ini, aku terbelakang, aku segala sesuatunya aku gak bisa, aku minder. Saya mengajak kita belajar kepada 3 hambanya ini. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perkara yang besar akan terjadi di tengah-tengah masalah yang besar. Kita bisa melakukan perkara yang besar kalau ada di tengah-tengah masalah yang besar. Tidak akan mungkin dalam masalah yang kecil atau tidak ada masalah terus kemudian kita melakukan perkara-perkara yang besar, tidak. Tapi di tengah-tengah perkara yang besar, di tengah-tengah masa-masa yang sulit, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah kita sudah merancangkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kalau semakin banyak masalah pergumulan datang dalam kehidupanmu. Karena engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bersyukur. Jangan lari dari keadaan. Tapi hadapi dan bergantunglah kepada Tuhan. Taatlah kepada perintah Allah. Yakinlah kepada Dia. Dia Tuhan yang sudah memberikan perintah dan Dia akan menyertai perjalanan kehidupanmu. Dan Dia akan menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat. Sehingga Dia dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Yang ketiga, bersiap sedialah senantiasa karena kapan waktunya datang kita tidak tahu. Kapan datang masanya itu kita nggak tahu. Oleh karena itu kita perlu terus senantiasa bersiap sedia. Waktu Musa tadi dikatakan dia sedang mengembalakan kambing dombanya. Dan itu sudah 40 tahun, satu kebiasaan sudah biasa dilakukan, satu rutinitas. Dan tiba-tiba datang malaikat Tuhan, bicara kepada dia. Waktu Abraham sama. Di usia yang ke-75 tahun lah dia. Tuhan menampakkan dirinya dan berkata kepada dia, memberikan perintah kepada dia. Gak tahu kita kapan waktunya. Daud, ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya, satu hal yang rutin dia lakukan dan tiba-tiba dia dipanggil. Kemudian dia diurapi dan dia harus berhadapan dengan Goliat. Menghadapi tantangan yang besar. Kita perlu selalu bersiap sedia karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan mempromosikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Persiapkanlah diri kita, senantiasalah kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Persiapkan dirimu. Kita nggak tahu, mungkin dalam hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dan semua bangsa di tengah-tengah dunia sedang menghadapi masalah yang sulit. Mungkin Tuhan mempromosikan diri kita. Kita nggak tahu kapan waktunya. Namun yang pasti adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Yang keempat, yang terakhir adalah marilah kita belajar apa yang dilakukan Tuhan kepada ketiga orang tersebut dan bagaimana respon mereka masing-masing ketika Tuhan memberikan perintah. Kita belajar dari 3 orang hambanya ini, para nabi-nabinya ini yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kita belajar respon apa yang mereka berikan ketika mereka mendapatkan perintah Tuhan tersebut. Itu akan menentukan siapa diri kita. Respon kita akan menentukan apakah kita ini benar-benar anak-anak pilihan atau kita ini adalah anak-anak kebanyakan. Saya mengajak kita semuanya untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Supaya sungguh-sungguh hidup kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Supaya Tuhan kita dipermuliakan, Tuhan kita ditinggikan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menghadirkan kami dahsyat dan ajaib di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang memiliki rencana yang besar, rencana yang hebat, rencana yang dahsyat melalui kehidupan kami. Pakailah setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap kami, sekalipun kami dari latar belakang yang
mungkin tidak menjamin kami bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan sudah memberikan perintah dan kami meresponinya dengan benar, apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat penyertaan Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi ya Tuhan, sehingga Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku di rumah mereka masing-masing, di mana mereka berada pada saat yang sedang menonton ibadah online ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolonglah agar setiap saudara-saudaraku ini bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu yang dengar pada hari ini, dan mereka melakukannya, dan mereka akan melihat Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang duduk di atas tahta dan memerintah sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online hari ini, dan kami merindukan berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dicurahkanlah berkat-berkat atas kehidupan kita. Tuhan memberkati suami, Tuhan berkati istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati seluruh keluarga yang ada, dan Tuhan berkati kehidupan kita. Tuhan memberikan keberhasilan dan Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima berkat-berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.